Konon ada seorang petani, ini petaninya. Dia ini petani suka memancing sama menanam padi. Di mana tahu nggak? Nah, betul, salah. Tapi tepatnya di Pulau Sumatera. Tuh, suka memancing dan menanam padi. Kemudian coba suatu saat pada saat malam dia memancing mau makan, tapi di rumahnya nggak ada lauknya, jadi dia pergi ke sungai untuk memancing. Kemudian dia mendapatkan ikan. Ini ikannya. Ikannya. Ikannya warna apa? Dia mendapatkan ikan yang sangat besar. Ini besar nggak? Besar dan bagus ya. Cantik nggak? Cantik ya. Nah, kemudian Tobanya membawa ikan itu ke rumah. Untuk apa? Tahu nggak? Untuk betul, untuk dimasak di dapur. Tapi ada satu masalah, yaitu tidak ada kayu bakar untuk memasak ikan. Kemudian Toba pergi ke rumah untuk mencari kayu bakar untuk memasak ikan ini. Kemudian ya betul. Ya. Kemudian Toba mendapatkan kayu itu. Dengerin ya. Dengerin ya. Toba mendapatkan kayu itu. Ya, kayu itu untuk dibakar untuk memasak ikan ini. Kemudian masuk ke dapur, tetapi ikan tersebut berubah menjadi koin emas. Tahu koin emas? Warnanya apa? Tahu nggak warnanya? Warna emas. Kemudian koin emas itu dibawa ke kamarnya, disimpan dengan baik. Kemudian Toba pun pergi ke kamarnya lagi. Kemudian masuk lagi ke kamar. Akan tetapi ketika masuk ke kamar ada seorang wanita. Cantik nggak? Kemudian Toba sama istri sama wanita ini tuh menikah. Nah ini ya menikah. Toba sama istrinya ini tuh dikaruniai oleh Allah, yaitu seorang anak. Nah ini anaknya namanya Samosir. Siapa? Samosir. Kemudian Samosir ini selalu disayang oleh ibunya, yaitu ibunya ini ya. Kemudian anaknya itu kayak selalu disayang mulu sama ibunya. Akhirnya anaknya itu suka tidak sopan sama jengkel. Kemudian suatu hari ibunya itu memerintahkan kepada anaknya untuk mengantar makanan kepada ayahnya yang ada di sawah. Kemudian anaknya mengantarkan, tapi gak mau sama ibunya tuh disuruh. Akhirnya sama istri ini tuh mau, tapi masih gak ikhlas gitu. Disuruh sama ibu, gak boleh gitu ya. Dan anaknya sama istri ini tuh pergi ke ladang, tetapi di jalan itu sama istri ini tuh lapar. Akhirnya makanan ayahnya itu dimakan sampai sisanya tuh sedikit lagi. Nah udah kayak gitu udah tiba di ladang,
ayahnya itu heran kenapa makanan buat ayahnya ini tuh sedikit lagi. Akhirnya ayahnya menanyakan kepada Samosir. Akhirnya Samosir itu jujur, ya, harus jujur ya, harus jujur. Samosir mengatakan kepada ayahnya bahwa makanannya udah dimakan sama Samosir. Akhirnya bapaknya itu marah sama Samosir. Akhirnya dimarahin dan mengatakan yang tidak layaknya, tidak baik ya. Terus akhirnya Samosir lari pulang ke rumahnya untuk mengadu kepada ibu. Akhirnya Samosir dimarahin. Akhirnya langsung datang ke ibunya ya, nyeritain apa yang terjadi di sana. Jadi di sini tuh Samosir kan udah menceritakan apa yang terjadi terhadap ibunya. Nah, bahwa Samosir ini anak yang nakal dan suka nurut gitu sama orang tuanya. Terus Samosir ini dikatakan oleh ayahnya bahwa Samosir ini anak nakal, yang dimana ayahnya sudah punya janji terhadap istrinya bahwa dia tidak akan mengikat janji terhadap istrinya karena istrinya sakit hati gitu ya terhadap suaminya bahwa mengikat janji. Samosir pun disuruh untuk menaiki bukit yang tinggi di dekat desa yang dimana ada pegunungan yang sangat besar. Nah, setelah Samosir nyampe di sana, si ibunya pun pergi ke danau untuk masuk ke dalam danaunya dan menjadi seorang penagih. Nah, di saat itu hujan pun deras besar sekali, yang dimana ada banjir yang sangat merata. Toba pun tidak bisa untuk menyelamatkan dirinya karena banjir yang sangat tinggi dan sangat dalam. Toba pun tenggelam, dan di suatu hari berhari-hari dia pun berubah menjadi danau yang sangat besar dan yang dinamakan oleh warga sependuduknya itu Danau Toba. Dan gunung-gunung yang di dekat desa pun itu berubah menjadi pulau yang dimana pulaunya itu sangat besar dinamakan Pulau Samosir. Jadi ceritanya sudah sampai di sini teman-teman. Siapa yang mau menceritakan kembali? Siapa? Ada yang boleh? Berdua. Oh, berdua. Bertiga. Boleh. Sini. Dapat. Nih, duduk. Tahu gimana tadi ceritanya? Nah, yang ingat adik-adik aja kita dari kata-kata dan makanya nggak gimana gitu. Tadi pemainnya siapa aja coba? Siapa? Ibunya. Makna sama itu sikapnya kayak gimana terhadap orang tuanya? Bawa akan kalau buat Gak sopannya. Jadi di sini saya mau jelasin dari cerita tersebut ya, bahwa kalau kita mengikat janji itu tidak baik ya adik-adik. Kalau kalian punya janji sama teman-teman atau sama orang tua atau siapa, harus ditepatin ya janjinya, nggak boleh melanggar. Karena kalau kita melanggar, kita dapat kerugian yang besar terhadap diri kalian sendiri, tapi bukan ke diri kalian sendiri juga, terhadap orang lain juga gitu ya. Jadi kakak mau adik-adik kalau adik-adik punya janji atau apa, jangan diingkarin ya janjinya. Harus tepat janji. Harus apa? Harus tepat janji.
menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan. Dua telinga kelinci, lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10. Sekian dari Teteh ceritanya, semoga bermanfaat ya buat adik-adik. Mungkin cukup sekian ya, terima kasih. Sebelumnya kita doa sudah belajar dulu ya, bareng-bareng, oke? Namanya. Iya.